Halo Sobat Bushcraft Look. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah kenal dengan merek sejuta umat ini. Ya, inilah dia Convoy S2 Plus. Convoy S2 Plus yang saya punya ini menggunakan LED SST40. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang SST40, kalian bisa buka Google. Intinya bagian kuning dalamnya ini menggunakan SST40. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai pengujian di outdoor. Untuk bentuk senter ini sendiri simple, ada garis-garis seperti apa ya ini ya. Pokoknya untuk grip lah, agar senternya tidak mudah jatuh. Kemudian untuk tombol on off-nya berada di belakang, dan juga kita bisa putar jika ingin mengeluarkan baterai dari senter ini. Jenis baterai yang digunakan sama dengan senter-senter yang saya review sebelumnya, menggunakan baterai 18650. Metode menyalakan dan mengganti mode senter ini cukup unik. Untuk menyalakan tekan satu kali, dan untuk mengganti mode tekan setengah tombolnya. Kalau punya, nanti terbiasa dengan feel-nya kok. Sebelum kita ke tes nyala, kita mulai dari tes daya tahan dulu. Jadi kita coba buang-buang senternya ya kawan-kawan ya, mengenai dari lok kayu ini. Kemudian kita buang ke batu yang tertanam di tanah. Dan kita coba buang dan goreskan di batu ini. Untuk fisiknya bisa kalian lihat sendiri. Kalau tidak salah, untuk catnya ini menggunakan iodinize kalau tidak salah ya kawan-kawannya, soalnya agak ribet sebutnya. Intinya untuk body top share deh kawan-kawan. Senter ini sebenarnya sudah lama saya miliki, dan sebelum saya punya Boruid, senter ini yang saya beli pertama. Senter ini juga sudah berapa kali jatuh karena pemakaian, dan seringnya itu jatuh pada bagian ujung depan yang dekat dengan lensanya. Makanya bagian depannya itu sudah baret-baret ya kawan-kawan ya. Oke, karena senter ini kotor, kita lanjut dengan pengujian dengan cara kita rendam di air. Jadi di sini ada air mengalir, kita celupkannya kawan-kawan ya. Katanya sih senter ini diklaim oleh orang-orang ya, bukan diklaim oleh Convoy. Katanya sih ini kira-kira rating anti airnya itu sekitar IPX7 kalau nggak salah. Dan memang selama ini saya pakai main-main air tidak ada kendala yang saya temukan. Tapi tetap hati-hati ya kawan-kawan ya, karena memang senter ini tidak punya IP rating bawaan dari Convoy. Itu artinya pabrik mereka belum mengetes untuk ketahanan anti airnya yang tersertifikasi. Tapi kalau menurut saya sih aman kawan-kawan. Kalau hanya tiba-tiba tidak sengaja jatuh ke dalam sungai atau ke dalam kolam, maka harusnya tetap aman. Oke, kita lap dan bersihkan dulu, dan kita lihat apakah pada bagian dalamnya ada air yang merembes masuk. Kita mulai pada bagian tutup atasnya dulu, yaitu spring yang mengarah ke baterai. Dan ini aman ya kawan-kawan ya, tidak ada bekas cairan di dalam spring ini. Dan air hanya terlihat pada ulir bagian paling luar. Begitu pula pada tub tempat baterai. Tidak ada bekas cairan atau basah pada baterai maupun pada tub baterai Convoy S2 Plus saya ini. Dan kita lanjutkan untuk membongkar bodi bagian bawah dari senter ini. Dan ini bodi yang mengarah ke LED-nya juga tidak ada bekas air sama sekali. Jadi ini menurut saya aman ya kawan-kawan ya. Kemudian di bagian lensa atau kaca juga tidak ada bekas cairan. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke mode pencahayaan. Untuk mode paling rendah itu ada yang namanya mode moon. Ini adalah cahaya yang hanya beberapa lumen yang berfungsi untuk menghemat baterai dari senter kita. Sebenarnya mode moon ini sudah terang ya jika kita melihat langsung dengan mata. Hanya saja karena kamera saya kurang baik dalam menangkap cahaya, maka hasilnya seperti ini. Setelah mode moon, kita lanjut ke mode pencahayaan yang kedua, yaitu mode yang berada default pada senter ini setelah mode moon. Dibandingkan dengan mode moon, ini sudah lebih jelas ya kawan-kawan. Hanya saja memang di tempat yang sangat gelap itu kamera saya kurang bisa menangkap cahaya dengan baik, sehingga hasilnya kira-kira seperti ini.
Tapi mode nomor 2 ini sudah baik menurut saya jika digunakan untuk berjalan-jalan di sekitar base camp, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu redup. Kemudian kita lanjut ke mode yang ketiga. Dan kira-kira seperti ini hasilnya jika kita berkeliling dengan mode nomor 3. Jaraknya lumayan dan juga sudah sangat terang jika menurut saya. Biasanya sih saya memakai mode nomor 3 ini. Kemudian kita lanjut ke mode pencahayaan yang keempat. Yang ini sudah high ya kawan-kawan ya. Kalau untuk berkegiatan outdoor ini sudah sangat lebih dari cukup ya. Dan kemudian inilah dia mode turbo. Dan kira-kira seperti ini penampakannya jika kita gunakan untuk berjalan-jalan di sekitar campsite. Dan setelah mode turbo ada mode strobo, kemudian mode bersepeda, dan yang terakhir itu mode SOS sebelum kembali lagi ke mode moon. Berikut masing-masing mode jika kita sorot ke tanah. Kemudian ini perbandingan dengan cahaya dari Sofrin S11C. Dan kira-kira seperti ini cahaya dari Convoy S12 jika saya gunakan untuk berjalan-jalan. Dan ini perbandingannya dengan Sofrin S11C jika saya berjalan-jalan di sekitar campsite. Kalau dari segi pencahayaan, Convoy S12 lebih unggul dibandingkan Sofrin S11C. Hanya saja di Sofrin S11C lanyard yang baik dan juga dengan cantolan yang baik membuat saya lebih betah menggunakan Sofrin S11C dibandingkan Convoy. Dikarenakan Convoy kalian harus beli perintilannya secara terpisah dan tidak mendapatkan dalam paket pembelian. Dan bagi saya cahaya dari Sofrin S11C sudah lebih dari cukup. Dan cahaya dari Convoy SS-T40 ini menurut saya sangat overkill ya kawan-kawan. Terlepas dari itu, senter Convoy S2 Plus seri SS-T40 untuk LED-nya itu sudah sangat worth it ya. Kalau mau lebih terang, kalian bisa beli yang varian SFT40. Karena Convoy S2 Plus ini punya berbagai atau beraneka ragam LED yang digunakannya. Kira-kira sampai di sini untuk review saya. Terima kasih telah menonton. Like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan.